armas con las manos detrás de la cabeza. Film diawali dengan memperlihatkan para anggota polisi bersenjatakan lengkap untuk mengepung dan menangkap para anggota kartel di sebuah lokasi yang dipercayai sebagai markas dari kartel narkoba paling berbahaya yang bernama Lorea. Mereka merencanakan penyergapan ini dari jauh-jauh hari. Wakil komandan operasi yang bernama Santiago mengarahkan anggotanya untuk mengepung gedung yang menjadi markas sebuah kartel. Akan tetapi, meskipun sudah dikepung, para anggota Lorea bukannya menyerahkan diri, malah melakukan perlawanan yang membuat beberapa anggota polisi gugur. Armas con las manos detrás de la cabeza. Kemudian, Santiago mencari titik terdekat dengan markas musuh. Dan ketika sudah berada di titik terdekat, Santiago langsung menembakkan senjata pelontar ke arah markas musuh. Ketika situasi sudah mereda, Santiago memasuki markas musuh. Sebagian para anggota kartel tewas akibat ledakan tadi. Beberapa anggota kartel yang selamat langsung ditahan dan diinterogasi. Ternyata Lorea tidak berada di lokasi kejadian. Para anak buah Lorea terlihat cukup tangguh, bahkan berani menyogok polisi dengan uang sebesar 400.000 US dollar agar mereka dibebaskan. Llévese la plata, hermano. Son $400,000. No pierde nada. Yo ya tengo la plata. Namun sang komandan polisi dengan tegas menolak. Yang ia inginkan hanyalah info keberadaan Lorea dan mengancam akan membunuh mereka jika tidak membuka mulut. Salah satu anak buah Lorea berkhianat dan mengatakan jika saat ini Lorea sedang bersembunyi di hutan. Akan tetapi, ketika sudah mengetahui keberadaan Lorea, di mana para polisi malah membunuh mereka semua. Salah satu tahanan wanita berhasil melarikan diri. Santiago langsung mengejarnya, namun wanita itu cukup lincah, membuat Santiago kehilangan jejak. Santiago bukannya kembali, malah singgah di sebuah rumah. Yang ternyata rumah tersebut adalah rumah si wanita yang tadi kabur, yang bernama Yovana. Yovana ternyata bekerja untuk Santiago sebagai informan. Ia berada di lokasi untuk memperingati adiknya untuk pergi dari sana. Namun para polisi keburu datang. Yovana memohon agar adiknya bisa dibebaskan. Sebagai gantinya, Yovana akan memberitahukan sebuah informasi, yaitu lokasi persembunyian Lorea yang sebenarnya. Dan ia juga bilang kalau Lorea telah menyuap ke para petinggi kepolisian termasuk komandan Santiago. Makanya lokasinya tidak pernah ditemukan. Beberapa waktu kemudian, Santiago mendatangi sahabatnya yang bernama William. Santiago mengajaknya untuk ikut dalam operasi penangkapan Lorea. Ia membutuhkan orang yang memiliki skill tinggi dan dapat dipercaya. William akan ikut jika Santiago mengajak mantan kapten mereka yang bernama Tom. Kemudian Santiago langsung pergi untuk menemui Tom. Get the captain. I'm in. Sejak pensiun, Tom bekerja sebagai agen properti. Yang itu, sembari Tom mengantarkan putrinya ke tempat les, Santiago membujuknya untuk ikut. Apalagi gaji dalam misi kali ini sama dengan gajinya di militer selama 1 tahun. Santiago juga bilang, imbalan keberhasilan operasi ini para anggota bisa mendapatkan 25% dari total barang sitaan di lokasi. Sedangkan Lorea diperkirakan memiliki uang senilai 75 juta US dollar. We keep 25% of anything we seize. I've got estimates he's got over $75 million in cash with him. Akhirnya, Tom akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Kemudian, Santiago pergi ke sebuah tempat pertandingan tinju. 2 orang lagi yang akan dia rekrut adalah teman lamanya. Salah satunya adik dari William yang bernama Ben. Sedangkan satunya lagi adalah Morales. Ia adalah seorang pilot handal. Setelah mendapatkan tawaran yang menggiurkan, akhirnya mereka berdua setuju untuk ikut. Tidak lama kemudian, Tom juga datang ke lokasi untuk membicarakan tawaran Santiago tadi. Tom bilang ia sedia ikut. Akhirnya mereka berlima pun siap untuk beraksi. Singkat cerita, mereka telah sampai di sebuah kota kecil di Brazil. Setelah menempuh perjalanan ke pedalaman, mereka memarkirkan mobilnya untuk melakukan pengintaian. Rumah Lorea dikelilingi oleh hutan. Terdapat 10 orang yang menjaga rumah Lorea. Rencana mereka adalah akan mengeksekusi rumah Lorea pada Minggu pagi. Karena setiap hari Minggu, anak dan istri Lorea selalu pergi ke gereja yang berada di tengah kota bersama beberapa penjaganya. Jadi, di rumah itu tersisa Lorea dan beberapa penjaganya.
Tak lama kemudian, ada sebuah mobil van memasuki rumah dan tak lain adalah Giovanna. Siang itu, saat mengantarkan uang, Giovanna juga ditugaskan untuk mengambil gambar rumah Lorea. Dengan sangat berhati-hati, ia rela mengambil resiko agar adiknya bisa dibebaskan. Malam itu, mereka semua minum-minum di sebuah bar. William bertanya, bagaimana nanti sistem bantuan pasukan polisi dan sebagainya. Santiago mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana jika melakukan operasi ini secara diam-diam, tanpa melaporkan kepada siapapun? Rumah Lorea dipenuhi dengan celah dan jika berhasil, semua uang yang ada di rumah Lorea akan menjadi milik mereka. Ternyata, selama ini Santiago berbohong, di mana operasi yang mereka akan jalani sekarang adalah ide dari Santiago sendiri. Walaupun teman-temannya sempat kecewa, Santiago meyakinkan bahwa Lorea tidak akan pernah bisa ditangkap jika melibatkan kepolisian karena infonya pasti akan bocor. Belum lagi, selama mereka telah mengabdi setengah hidupnya untuk negara, tapi tak satu pun dari mereka yang memiliki kehidupan yang layak. Bahkan Santiago sendiri mengalami cedera yang cukup parah di masa lalu dan harus pensiun di tahun depan. Jika rencana ini berhasil, mereka akan masuk ke rumah Lorea dengan senyap. Para penjaga akan mereka lumpuhkan dan Lorea akan mereka bunuh, sedangkan uangnya adalah bonus dari misi ini. Pada akhirnya, mereka mempertimbangkan lagi misi dari Santiago. Walaupun Tom kurang senang dengan situasi ini, tapi diam-diam ia telah mengatur sebuah rencana yang cukup matang. Tom bilang di hari eksekusi, waktu mereka hanyalah 40 menit untuk mengeksekusi semuanya. Mulai dari mengalahkan penjaga, menghancurkan rekaman CCTV, sampai mengangkut semua uang Lorea. Tapi, untuk masalah pelarian, mereka hanya membutuhkan dua hal. Pertama, menggunakan sebuah mobil van untuk mengangkut uang Lorea. Dan yang kedua, menggunakan sebuah helikopter untuk kabur ke pelabuhan di kota lain. Keesokan harinya, Santiago menemui Giovanna dan meminta hasil rekaman rumah Lorea kemarin. Giovanna berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Kemudian, Santiago meminta bantuannya sekali lagi kepada Giovanna, di mana ketika hari eksekusi tiba, Santiago meminta Giovanna untuk mengantarkan sebuah mobil van ke rumah Lorea. Dan jika berhasil, Santiago akan memberikan paspor baru dan uang senilai 2 juta US dollar kepada Giovanna. I might need you to do one more thing for me. Can you get an extra van? I will get you and your brother out of the country with new papers and money. 2 million. 2 million. Mendengar tawaran tersebut, Giovanna bersedia. Okay. I'll get the van. Mereka semua berkumpul kembali di sebuah pelabuhan. Santiago selama ini telah menyiapkan senjata di sebuah kontainer. Ia juga menunjukkan sebuah rekaman dari Giovanna. Di dalam rekaman itu terlihat tumpukan uang milik Lorea yang disimpan di ruang kerja Lorea. William juga mengatakan jika temannya telah sepakat meminjamkan helikopter untuk pelarian mereka dengan bayaran 3 juta US dollar. Mereka semua yang tadinya ragu-ragu jadi sepakat untuk mengikuti misi dari Santiago. A little bit of 300. Dan pada hari eksekusi tiba, mereka semua sudah standby di sekitar rumah Lorea. Terlihat pada pagi itu, anak dan istri Lorea pergi bersama beberapa pengawalnya menuju gereja. Di lain sisi, Giovanna juga berhasil membawakan mobil van seperti yang diminta oleh Santiago. ¿Qué es esto? Que ya después mi hermano me lleva a mi casa.